Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, berbicara mengenai waktu, ada satu surat di dalam Al-Quran yang memberi penekanan khusus mengenai hal ini, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat ini Allah bersumpah demi waktu, sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Asr ini hanya rugi dan rugi apa yang ada pada diri manusia kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dan kerugian itu tidak hanya berada di dunia, bisa jadi kerugian ini bahkan sampai menjadi penyesalan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu literatur yang membahas mengenai manajemen waktu. Ini dengan cara mengalokasikan kegiatan kita ke dalam matrik-matrik waktu. Jadi ada 4 kolom begitu ya yang dapat diisikan dengan beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori yang penting, mendesak, kemudian ada penting tapi tidak mendesak, kemudian ada yang mendesak tapi tidak penting, kemudian yang terakhir tidak mendesak dan juga tidak penting. Sebagai contoh, sebagai seorang ibu misalnya, salah satu yang direncanakan adalah memasak, tetapi kemudian bagaimana memasak ini menjadi waktu yang apakah dia penting mendesak atau bisa dialokasikan menjadi tidak mendesak dan tidak penting. Ini jika sekedar bersenang-senang gitu, mungkin dia bisa menjadi dalam kolom tidak mendesak dan tidak penting. Artinya apakah bulan Ramadan yang di dalamnya dijanjikan Allah ada barokah yang berlimpah ini dan waktunya hanya 30 hari saja dalam 1 tahun ini, apakah betul akan kita alokasikan untuk dihabiskan dalam acara masak-memasak misalnya. Nah, itu adalah prioritas kita. Jadi bisa jadi di dalam bulan Ramadan ini kita dituntut menjadi lebih pandai dalam mengelola waktu. Kita harus memilah-milah kembali mana yang kita masukkan ke dalam matrik penting mendesak dan matrik mendesak tidak penting misalnya. Nah, ini tergantung bagaimana fokus kita masing-masing untuk memperoleh hal yang terbaik di dalam Ramadan kali ini. Ada 2 kunci sederhana dalam hal ini. Yang pertama adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Terus kemudian yang kedua, memprioritaskan pada amalan yang mengalirkan pahala yang terus berjalan bahkan sampai usia kita berakhir. Nah, kira-kira apa itu? Dalam salah satu hadis Rasulullah ada satu panduan mengenai hal ini, itu dengan menggambarkan kondisi seseorang saat meninggal. Jadi terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara saja, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan amal yang soleh. Manakala kita fokus pada ketiga hal ini, maka insya Allah tidak saja kebaikan yang kita peroleh saat kita di dunia, namun saat pada akhirnya kita sudah meninggal kelak. Nah, dengan memahami posisi kuadran waktu dan prioritas waktu ini, maka Ramadan kali ini kita harus lebih fokus lagi
mana fokus yang kita prioritaskan. Rasulullah memberikan contoh malam-malam Ramadan ini dihabiskan dengan banyak sholat dan kemudian istighfar, ya, memohon ampun. Ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa ini menjadi doa-doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah meminta surga Allah, meminta dihindarkan dari nerakanya. Dan kemudian dicontohkan oleh para salafus saleh mengisi Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi ini menjadi salah satu alternatif bagaimana kita mengisi, memanage waktu kita, gitu ya, memprioritaskan mana yang akan kita fokuskan pada Ramadan kali ini. Ramadan memang merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang di dalamnya kita bisa berlatih banyak hal. Tapi kemudian bisa kita prioritaskan mana yang akan kita pelajari dengan lebih serius pada Ramadan kali ini. Misalnya kita mengambil dua hal tadi, istighfar dan kemudian baca Al-Quran. Maka untuk yang hal-hal yang lain selain hal tersebut kita letakkan di dalam kuadran waktu kita yang bukan penting dan mendesak. Jadi pada kegiatan yang kita prioritaskan adalah dua hal ini, gitu. Tentu ini masing-masing orang bisa berbeda fokusnya, tergantung mana yang akan ditingkatkan pada Ramadan kali ini. Nah, seperti itu mungkin yang bisa menjadi gambaran. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk jamaah rahimakumullah sekalian. Semoga kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kelak dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.